Cara berdoa 24 jam nonstop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, salam dan salam berlimpah. Sahabat, kali ini saya ingin membahas tema berkaitan dengan cara berdoa 24 jam ya. Nah, jadi perlu Anda tahu bahwa berdoa itu tidak hanya serta-merta ketika selesai sholat lalu kita mengucapkan lafal doa, tidak. Atau mungkin ketika Anda berdoa di waktu tertentu, di tempat tertentu, itu bukan seperti itu. Berdoa itu sebenarnya bisa 24 jam nonstop, bahkan ketika kita tertidur juga. Hanya saja tidak banyak orang yang menyadari akan hal ini. Nah, jadi di sini saya ingin menjelaskan konsep berdoa 24 jam. Tetapi bagi Anda yang baru pertama kali menonton video saya atau baru menemukan channel saya ini, Anda bisa subscribe terlebih dahulu dan silakan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi update video terbaru dari saya. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih atas dukungan Anda. Semoga channel saya ini bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk banyak orang lagi. Nah, beberapa bulan yang lalu saya sudah upload video berkaitan dengan rasamu adalah doamu. Ya, jadi saya mengacu pada konsep video tersebut ya sahabat. Dan itu memang benar. Rasa ini adalah termasuk salah satu bahasa alam semesta. Hanya saja bukan terkadang ya, sebagian besar orang itu tidak menyadari bahwa apa yang diakses, rasa bagaimana yang selalu dia pancarkan, yang mereka pancarkan dalam keseharian, itulah yang sebenarnya doa yang sesungguhnya. Bukan berdoa, ya Allah, saya berdoa kepadamu ingin A, B, C, D. Tidak seperti itu sahabat. Justru ketika berdoa seperti itu saja, itu kurang begitu powerful. Yang berdoa sesungguhnya adalah doa 24 jam non-stop ini ya kan. Apa yang Anda rasakan, rasa apa yang Anda munculkan dalam keseharian Anda, dalam aktivitas Anda, dalam pekerjaan Anda, itulah yang akan mewujud menjadi realita. Karena banyak sekali orang yang berdoa ketika inginnya A tapi dapatnya malah B. Contoh, saat orang ingin menikah dengan si A, ya kan? Dia sudah suka sama si A, kemudian dia sudah PDKT sama si A, dan dia merasa yakin bahwa si A ini adalah jodohnya, dan setiap kali dia berdoa setelah selesai sholat berharap agar si A menjadi jodohnya, tetapi di sini belum ada ikatan status pacaran misalnya ya, hanya si orang ini itu suka dengan si A dan dia tidak tahu apakah si A juga suka dengan ini ataukah tidak, itu misalnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, semoga si A itu menjadi jodoh saya, semoga si A itu menjadi pasangan hidup saya sampai nanti dan selamanya. Nah, ketika dia berdoa terus menerus ya, kemudian saat berdoa dia ucapkan keinginannya itu, dan alhasil sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tetapi belum ada ikatan pacaran misalnya ya. Kemudian setelah ditembak ya, setelah ditembak atau menyatakan cinta, ternyata si A ini nggak cinta sama orang ini misalnya, ya kan? Padahal dia berdoa, ya Allah, semoga si A menjadi kekasihku, menjadi pasanganku, dan seterusnya. Nah, ternyata tidak diterima cintanya. Apa yang menjadi penyebabnya? Nah, ketika ditelisik saat dia berdoa ya,
saat dia berdoa, di situ ada rasa, wah ini kira-kira diterima apakah tidak ya nanti ketika saya menyatakan cinta. Wah sepertinya kok tidak suka ya dia sama saya, sepertinya kok dia ada orang lain ya yang dia sukai ya, bukan saya orangnya, misalnya seperti itu. Nah ternyata ketika ada telisik, ada rasa keraguan, ada rasa ketidakyakinan bahwa si A ini bakalan menjadi pasangannya. Nah itulah yang terjadi, yaitu si A ternyata tidak menerima cintanya dan alhasil dia tidak jadi menikah ya. Nah saat Anda berdoa punya keinginan A, tetapi batin Anda, rasa Anda bertolak belakang dengan yang A ini, maka yang terjadi adalah penolakan itulah yang menjadi suatu realitas sahabat. Itulah kenapa yang paling menjadi dominan dalam unsur berdoa adalah rasa ya. Rasa Anda bagaimana? Apakah Anda yakin atau Anda ragu atau Anda terlalu berharap atau Anda pesimis dan seterusnya. Ya, ketika Anda mengakses rasa yang baik, yang positif, kemudian selaras dengan apa yang Anda ucapkan, doa yang Anda lantunkan, maka insya Allah Anda akan mendapatkannya. Bukankah ana inda dzanni abdi bi, Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika Anda mengucapkan doa A tapi prasangka Anda adalah B, maka yang terjadi adalah B itu, bukan apa yang Anda ucapkan. Bukan Allah sesuai dengan doa hambanya, bukan, tapi prasangka hambanya. Nah, prasangka di sini bisa berupa anggapan, bisa berupa rasa itu sendiri, akses rasa yang dipancarkan setiap harinya itu apa. Nah, itulah yang menjadi realita yang bisa mewujud sahabat, atau doanya bisa terkabul. Jadi mulai sekarang dan seterusnya, ketika hidup Anda bisa amati, ketika hidup Anda merasa bahwa rezeki Anda sulit, Anda merasa kesulitan, hidup Anda tidak berubah menjadi baik, coba cek rasa Anda. Apakah selama ini rasa Anda itu sudah selaras dengan apa yang Anda inginkan? Kalau belum selaras, berarti rasa Anda perlu diubah, rasa Anda perlu diperbaiki. Ketika selama ini Anda merasa bahwa Anda menghasilkan uang itu sulit, mendapatkan uang itu susah, ya sudah, kehidupan Anda akan merasa kesulitan sahabat. Kehidupan Anda akan merasa ia tidak dinamis atau tidak selaras dengan apa yang Anda inginkan ya. Jadi sekarang mulai ubah akses rasa yang ada di dalam diri Anda, mulai munculkan getaran atau vibrasi positif, perasaan-perasaan yang baik, anggapan-anggapan yang baik, anggapan-anggapan yang sesuai dengan ucapan doa yang Anda lantunkan setiap selesai Anda ibadah, dan selalu jaga rasa Anda untuk bisa lebih memberdayakan. Ketika Anda bisa menjaga rasa Anda, yaitu rasa berdaya, rasa yang baik, rasa yang positif, maka hidup Anda pun bisa menjadi jauh lebih baik dibanding sebelumnya atau dibanding saat ini. Mari berlatih untuk memperbaiki rasa kita sahabat. Saya juga masih selalu berlatih sampai sekarang agar kehidupan kita menjadi jauh lebih baik dibanding saat ini atau sebelumnya. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya selalu doakan agar hidup Anda berlimpah, agar Anda digampangkan rezekinya dan dimudahkan hajat serta urusan Anda. Sekian dulu dari saya salam, terima kasih dan salam berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.